Pihak meyakini kasus suap Rudy Rubiandini hanyalah contoh kecil dari praktek kong kali kong yang selama ini terjadi di tata kelola migas Indonesia. Diduga selama ini praktek hengki-pengki banyak terjadi di sektor ini. Maklum saja, Indonesia memiliki potensi minyak yang tak main-main. Jumlahnya mencapai 4,3 miliar barel. Sedangkan cadangan gas mencapai 107 triliun kaki kubik. Dari sedikitnya 128 cekungan yang ada, baru 30-an yang sudah berproduksi. Dan tentu saja, eksplorasi dan eksploitasi semua potensi migas ini dikelola oleh SKK Migas. Itu sebabnya tak aneh bila SKK Migas tak ubahnya seperti bunga yang selalu diincar oleh lebah. Seluruh proyek-proyek di sektor hulu industri migas nasional yang nilainya 1 tahun sekitar 150-an triliun rupiah yang merupakan cost recovery, itu keputusan siapa yang memenangkan tender itu atas keputusan SKK Migas. Mungkin memang di sana yang paling anu ya, paling besar anunya lah. Tapi ya kalau kita itu APBN apalagi strict sekali, nggak ada pengelolaan itu strict. Tadi Bapak menjelaskan bahwa tidak ada kejahatan sistematis di perminyakan Indonesia. Nah, ini penjelasannya Pak. Siapa yang kalau masalah kejahatan sistematis itu mungkin di manapun kita kan tidak tahu ya. Tapi yang penting di kita itu nggak ada di Kementerian SDM ya. Nggak ada. Oh, dari SKK sebagai SDM kan SKK ini kan bukan wewenang kita untuk memberikan porsi seperti itu karena di sana ada organisasinya. Makasih ya Pak ya. Bila KPK serius mengungkapnya, kasus suap Rudy sebenarnya merupakan contoh kasus yang lengkap untuk menggambarkan praktek ilegal yang selama ini diduga bermain di dunia migas Indonesia, yaitu suap pemenangan tender, praktek broker atau maklar, dan fee pemenangan proyek dan anggaran. Pangkal persoalan yang memicu salah satunya adalah peraturan yang menghalalkan jual beli migas melalui trader. Kalau misalnya proyek yang ada di sektor hulu itu nilainya besar, katakan begitu, PT tertentu menginginkan proyek itu bisa dia tangani, dia bisa menggunakan jasa pihak broker, katakan begitu. Broker ini yang bisa menghubungkan anggota DPR dengan pihak SKK Migas. Oh, masih 10 menit lagi. Sebenarnya kewenangan dari SKK itu Bang, soal ID server itu bisa dijelaskan Bang, terkait kalian dengar tadi, saya tidak saya tidak ingin. Jangan pegang saya. Saya sudah bersembahyang, saya mau sembahyang saya. Udahlah, saya bilang. Udah tanya kalian itu KPK, tanya hakim, tanya. Dengan kata lain, bisa dibilang perburuan rente di dunia migas ini sudah sistemik. Begitu besarnya nilai perputaran uang di dalam industri migas kita. Kalau kita bicara di SKK Migas saja kan itu antara 600 sampai 700 triliun. Kemudian misalnya dalam konteks pengadaan barang dan jasanya bisa antara 150 sampai mungkin 200 triliun. Nah, dan ini sangat begitu rentan untuk misalnya terjadi penyimpangan. Ya, kalau itu bahkan jangan bilang SKK. Di negeri ini mana yang bisa kan dilakukan sama orang. Ya, itu mah walku alam lah ya. Tapi apa yang saya lakukan tujuannya kan cuma pembenahan. Tadi Tri Yulianto, Waryono Karno, Sultan siapapun selalu mengatakan saya adalah pembaharu, perubahan untuk memperbaiki. Tidak ada satupun yang mengatakan saja. Tidak ada. Ya. Industri migas sejatinya adalah sektor energi primer. Sudah semestinya sumber daya alam ini dikelola untuk memakmurkan seluruh rakyat negeri. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengelola potensi migas yang terbatas ini dengan hati-hati dan bijaksana. Sebab migas bukanlah sumber daya gratisan yang bisa seenaknya dijadikan bancakan para maklar dan pejabat pemburu rente. Saya, Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.